Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan struktur dan perkembangan pada hewan Pisces dan amfibi yang beranggotakan M. Reski, B.C. Afriani, Windy Olivianingsih, Melda Novitasari, Salwayana, dan Vera Apria Pembri. Baik, saya Muhammad Rizky. Kali ini akan menjelaskan mengenai struktur perkembangan hewan kategori Pisces. Slide berikutnya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari anatomi dan morfologi. Tapi sebelumnya, kita akan bahas Pisces terlebih dahulu. Pisces atau ikan merupakan seekor hewan yang hidup di dalam air. Mereka dapat bernafas di dalam air karena mempunyai satu organ yang disebut sebagai insang. Morfologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang bentuk luar suatu organisme, sedangkan anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh bagian dalam dengan cara memotong atau membedah tubuh satu organisme. Slide selanjutnya, Pisces sendiri terbagi atas 3 golongan, yakni yang pertama ada Agnatha, yang kedua adalah Chondricites, dan yang ketiga adalah Osteosintes. Agnatha yang artinya ikan tidak berahang, Chondricites yang artinya ikan bertulang rawan, dan Osteosintes yang artinya adalah ikan bertulang sejati. Slide selanjutnya, Pisces dibagi atas 2 penggolongan, yakni umum dan khusus. Pada penggolongan umum terdapat 3 poin. Yang pertama, bernafas dengan insang. Yang kedua, mempunyai sisik dan berlendir. 3. Berenang menggunakan sirip. Dan yang pada penggolongan khusus terdapat 2 poin pula. Yang pertama, rangka tersusun atas tulang sejati, dan yang kedua adalah tubuh ditutupi oleh sisik. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi Pisces atau ikan, yang mana bagian-bagiannya dapat dilihat pada slide berikut ini. Nah, pada ikan terdapat 4 tipe squama atau sisik. Yang pertama ada sikloid, yang kedua ada stenoid, yang ketiga ada ganoid, dan yang keempat ada plakoid. Sikloid merupakan sisik yang berbentuk lingkaran dan tidak terdapat gerigi. Sedangkan stenoid merupakan sisik yang berbentuk sisir dan terdapat gerigi-gerigi kecil. Yang ketiga ada ganoid yang merupakan sisik yang berbentuk belah ketupat, keras dan mengkilap. Yang keempat terdapat plakoid atau sisik yang memiliki struktur seperti gerigi dan terdapat pada ikan hiu dan ikan bertulang rawan lainnya. Selanjutnya terdapat 5 macam sirip pada ikan. Yang pertama ada sirip perut. Sirip ini disokong oleh tulang rawan tempat menempelnya tulang basit pterygium. Yang kedua ada sirip punggung. Sirip ini disokong oleh keping-keping tulang rawan yang disebut tulang basal yang terletak di bagian bawah, tertumpu pada cucuk neural, dan rawan radial yang terletak di bagian rawan basal menunjang jari-jari keras. Yang ketiga ada sirip dada. Sirip ini disokong oleh tulang gelang bahu yang terdiri dari tulang dermal dan tulang rawan. Yang keempat ada sirip belakang. Sirip ini disokong oleh promaxial pterygiopore dan intermediate pterygiopore. Yang kelima ada sirip ekor. Sirip ini terbagi menjadi 4, yaitu heteroserkal, protoserkal, homoserkal, dan diposerkal. Nah, kita akan masuk ke dalam sistem pencernaan pada ikan. Saluran pencernaan pada ikan itu meliputi rongga mulut, faring, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus, dan akan bermuara ke dalam anus. Kelenjar pencernaan pada ikan itu meliputi hati dan pankreas. Sistem respirasi pada Pisces atau ikan, alat pernafasan utama pada ikan itu berupa insang atau brankla. Nah, insang sendiri itu adalah organ pernafasan utama yang ada pada ikan. Inspirasi itu terjadi ketika volume rongga mulut itu membesar, sehingga tekanan di dalam rongga mulut itu akan terbuka.
Pada saat itulah proses pertukaran gas di permukaan insang. Darah melepas CO2 di dalam air dan mengikat O2 di dalam air. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam sistem ekskresi yang ada pada Pisces atau ikan ya. Alat ekskresi Pisces itu meliputi insang dan juga ginjal. Ginjal sendiri itu akan mengekskresikan urin, sedangkan pada insang dia akan mengekskresikan karbon dioksida. Nah, pada sistem ekskresi antara ikan air tawar dan ikan air laut itu berbeda. Pada ikan air tawar sendiri, air yang masuk itu lebih banyak sehingga urin yang dikeluarkan itu mengandung amonia dan urinnya itu encer. Serta glomerulus yang ada pada ginjal itu lebih banyak sehingga terjadi penyaringan sisa metabolisme itu dengan cepat. Nah, pada ikan air laut sendiri, urin yang dikeluarkan itu lebih sedikit dan dia itu mengandung urea. Karena dia hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi ya. Kemudian proses sirkulasi darah itu bermula dari darah yang kaya akan CO2 dari saluran tubuh kembali ke jantung melalui vena dan berkumpul di sinus venosus. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam atrium, dilanjutkan lagi ke dalam ventrikel dan dipompa menuju insang melewati venus arteriosus. Di insang, oksigen itu diikat dan CO2 itu dilepaskan. Kemudian masuk lagi ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu kembali ke dalam jantung melalui vena. Morfologi amfibia yaitu memiliki kulit tipis dan lembab, memiliki lubang hidung, memiliki 4 jari tak berselaput dan 5 jari berselaput dan juga memiliki kloaka. Karakteristik kelas amfibi terdiri atas 1. Kulit dan kelenjar kulit. Kulit amfibi sangat penting dalam respirasi dan proteksi. Pada kulit amfibi terdapat kelenjar kulit yang terbagi atas 2 macam, yaitu glandula mucosa atau kelenjar lendir dan glandula toxicon atau kelenjar racun. 2. Warna tubuh. Amfibi sangat beraneka ragam warna tubuhnya. Amfibi ini disebabkan oleh pigmen atau secara struktural. Itu dihasilkan juga oleh keduanya atau paduan pigmen dan struktural. Macam chromatophora atau sel pigmen yaitu melanophora yang berisi pigmen hitam atau coklat, Onychophora yang berisi pigmen merah atau kuning, dan Guanophora yang berisi kristal-kristal putih. 3. Pergantian kulit. Seluruh kulit amfibi terlepas secara periodik. Proses ini berlangsung di bawah kontrol hormon. Lapisan kulit luar tidak hanya satu bagian, tidak sebagaimana pada reptil, tetapi dalam fragmen. Meskipun tungkai biasanya utuh dan mengelupas secara bersamaan. 4. Alat gerak atau appendages. Amfibia memiliki 2 pasang tungkai yang terjadi variasi oleh karena adaptasi untuk hidup di darat dan di air, dan arboreal atau hidup di bawah pohon, dan juga di atas pohon. Amfibi memiliki beragam bentuk, dasarnya tergantung ordonya. Yang pertama ada ordo Anura atau jenis kata-katakan. Secara morfologi mudah dikenal karena tubuhnya seperti berjongkok di mana ada 4 kaki untuk melompat, bentuk tubuhnya pendek, leher yang tidak jelas, dan tidak memiliki ekor, mata melotot, dan memiliki mulut yang besar. Tungkai belakang selalu lebih panjang dibanding tungkai depan. Tungkai depan memiliki 4 jari, sedangkan tungkai belakang memiliki 5 jari. Kulitnya bervariasi dari yang halus hingga kasar, bahkan memiliki tonjolan-tonjolan tajam, kadang ditemukan seperti pada famili Buffonidae. Ukuran kata di Indonesia bervariasi, mulai dari yang terkecil yakni 10 mm hingga yang terbesar mencapai 280 mm. Kata ini diketahui berukuran antara 220 mm sampai 300 mm. Menurut Verma, anggota amfibia dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ordo Apoda atau Gymnophiona. Gymnophiona mempunyai anggota yang ciri umumnya adalah tidak mempunyai kaki sehingga disebut apoda. Tubuhnya menyerupai cacing atau gilik, bersegmen, tidak bertungkai, dan ekor mereduksi. 2.
Ordo Urodela. Urodela disebut juga Caudata. Ordo ini mempunyai ciri bentuk tubuh memanjang, mempunyai anggota gerak dan ekor, serta tidak memiliki tympanum. Tubuh dapat dibedakan antara kepala, leher, dan badan. 3. Ordo Anura. Nama Anura mempunyai arti tidak memiliki ekor. Seperti namanya, anggota ordo ini mempunyai ciri umum tidak mempunyai ekor. Kepala bersatu dengan badan, tidak mempunyai leher, dan tungkai berkembang baik. Saya akan menjelaskan anatomi dari amfibi dari slide 19 sampai dengan slide 25. Yang pertama ialah sistem rangka. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang disokong oleh bagian-bagian tubuh yang lunak. Fungsinya ialah untuk melindungi bagian-bagian tubuh yang vital dan tempat melekatnya otot dan daging. Bangsa amfibi sendiri merupakan vertebrata pertama yang memiliki sternum atau tulang dada. Tetapi perkembangannya belum sempurna. Tulang iganya hanya pendek dan tidak berhubungan langsung dengan sternum, tidak seperti yang terjadi pada aves, reptil, dan mamalia. Yang kedua ialah sistem otot. Sistem otot pada amfibi sama seperti sistem organ yang lainnya. Sistem otot pada amfibi masih metamerik seperti pada ikan, namun tampak perbedaannya. Yang pertama, sekat horizontal membagi otot dorsal dan ventral. Yang kedua, bagian dari otot epiksial mempengaruhi gerakan kepala. Ketiga, sistem sirkulasi. Jantung amfibi terdiri atas 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Sebagian besar amfibi mempunyai problem untuk mengisi jantung yang menerima darah bersih dari paru-paru dan darah kotor yang tidak mengandung oksigen dari tubuh. Yang keempat adalah sistem limpatika. Sistem limpatikus ini pada beberapa tempat berhubungan dengan vena tubuh dan antara lain vena vertebralis anterior dan vena iliaca transversa. Kecuali itu terdapat jantung limpa, yaitu sebelah kaudal, sepasang di sebelah kranial, di sekitar vertebrae cervicalis. Cairan limpa mengandung leukosit dan sedikit eritrosit, dan beberapa protein yang melayang dalam darah. 5. Sistem pencernaan. Alat pencernaan makanan diawali oleh cavum oris dan diakhiri oleh anus. Pada beberapa bagian dari traktus digestoria mempunyai struktur dan ukuran yang berbeda. Mangsa yang berupa hewan kecil yang ditangkap untuk dimakan akan dibasahi oleh air liur. Katak tidak begitu banyak mempunyai kelenjar ludah. Dari cavum oris, makanan akan melalui paring, oesophagus yang menghasilkan sekresi alkalis dan mendorong makanan masuk ke dalam ventriculus yang berfungsi sebagai gudang pencernaan. Yang keenam, ada sistem respirasi. Struktur paru-paru amfibi itu masih sederhana. Paru-paru katak terdiri atas 2 sulcus yang elastis yang berisi lipatan yang membentuk kamar-kamar kecil yang disebut alveola. Dan yang ketujuh, ada sistem urogenital. Ada 2, yaitu organon oripetricum dan organon genital. Organon oripetricum itu yang masih disebut sebagai suatu sistem yang bergabung pada kloaka. Dan organon genital itu terbagi 2 lagi, yaitu organon genitalis masculinus dan organon genitalis femininus. Yang ke-8 ada sistem saraf yang terdiri dari sistem nervum sentral dan periferum. Yang ke-9 ada organ indera yang terdiri dari organ sensoris yang merupakan rangsangan dari perubahan lingkungan. Yang kedua ada organon visus, merupakan rangsangan dari gelombang sinar. Lalu ada reseptor kulit yang merupakan rangsangan dari sentuhan. Lalu ada juga papil pada lingual lidah amfibi, yaitu reseptor perasa zat-zat kimia yang larut dalam air. Lalu ada sulcus nasalis, reseptor pada gas, dan ada telinga sebagai alat kesetimbangan tubuh. Yang ke-10 ada kelenjar endokrin. Dasar otak amfibi terdiri dari glandula pituitaria dan glandula hipofisa. Bagian ini fungsinya untuk mengontrol hormon pertumbuhan dan sel kelamin. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.